Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab selanjutnya, yaitu di bab 8 ya yorobun. Karena kita kemarin sudah sampai di bab 7. Oke, di bab 8 ini kita akan belajar tentang kacukwa jinggu. Jadi kacuk itu artinya adalah keluarga, kwa itu artinya adalah dan, jinggu itu artinya adalah teman. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Jadi di bab 8 ini kita akan belajar cara penggunaan dari kata kerja atau kata sifat bentuk honorific ya, atau kalimat honorific. Ya, kalimat honorific itu apa ya, Rebun? Kalimat honorific itu adalah kalimat yang digunakan untuk menghormati seseorang, ya intinya itu bahasa sopan atau bahasa halus gitu ya, honorific itu simpelnya seperti itu. Cara perubahannya itu adalah kata sifat, ini kita unpop ya, tata bahasanya itu adalah tentang kata kerja atau kata sifat bentuk honorific. Cara perubahannya itu adalah kata kerja atau kata sifat ya walaupun ya, belakangnya itu ditambahi dengan kata sita, itu nanti kata kerjanya atau kata sifatnya menjadi honorific sopan ya, intinya tuh halus, bahasanya itu lebih halus. Misalnya dalam istilah Jawa itu mangan itu makan ya, kalau mangan itu kan kasar ya, tapi kalau dirubah ke bentuk honorific itu menjadinya itu jadi madang, nah dahar ya, itu jadinya tuh dahar gitulah ya, kalau istilah Jawa itu seperti itu. Jadi intinya itu kalimat honorific sopan itu adalah kalimat untuk menghormati seseorang ya. Biasanya itu kalimat honorific ini dipakai di saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, atau bos kita, majikan kita, atau orang yang kita hormati. Seperti itu ya Yorkun ya. Oke, kita langsung aja penjelasannya. Apoji keso, ya apoji keso. Keso ini apa? Keso ini adalah partikel subjek ya Yorkun ya. Jadi partikel subjek yang kita pelajari kemarin ada partikel i, ada ga, ada en, ada nen ya. Partikel i atau ga ini adalah partikel i atau ga. Jadi kalau ini apoji itu ayah ya. Jadi apoji ga itu bukan, tapi apoji keso. Kalau kalimat honorific itu partikelnya pun harus berubah ke bentuk honorific ya, walaupun nggak boleh apojika, itu nggak boleh ya, tapi apojikeso itu untuk menghormati ya, kika keseneo. Jadi keta ini artinya adalah, keta itu sebenarnya artinya adalah besar ya walaupun ya, besar ya, keta itu artinya adalah besar. Perhatikan, geta itu artinya adalah besar. Kalau dirubah ke bentuk sopan atau honorific itu menjadi kesita. Ya, kesita. Seperti ini. Bedanya itu apa? Kalau geta ini artinya adalah besar. Kalau kesita itu artinya pun besar, cuman ini itu lebih sopan dan lebih halus ya. Bahkan ini amat sangat halus ini ya, kesita. Pokoknya itu sopan, amat sangat sopan ini ya. Keta itu besar, kalau kesita itu besar tapi dalam bentuk yang honorific sopan, bentuknya itu halus. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi seperti ini, kalau ini kalimatnya itu honorific, maka partikelnya pun harus dirubah ke bentuk honorific, yaitu i atau ga ini dirubah ke bentuk keso. Apoji keso, ki itu artinya adalah tubuh ya, atau posturnya itu besar, maksudnya itu bukan kok posturnya itu besar ya, tapi kika geta itu artinya adalah posturnya itu tinggi ya, berpostur tinggi. Si itu apa? Si itu adalah untuk merubah honorific ya, merubah kata sifat ini menjadi kata sifat yang honorific sopan, makanya ditambah dengan kata si. Neo ini apa? Neo ini adalah tanda seru ya walaupun ya. Jadi neo itu tanda seru, jadi seolah-olah itu takjub terhadap sesuatu ya, takjub terhadap sesuatu, atau itu terkesan terhadap sesuatu hal, itu makanya belakangnya memakai neo. Jadi seperti ini, aboji kesoki ga kesineo ya. Wah, ternyata ayah itu badannya tinggi ya, ternyata ya, itu jadi ada perasaan takjub atau terkesan atau kagum terhadap suatu hal. Ternyata ayahmu itu badannya tinggi ya, ya gitu loh. Jadi ada kata neo, nah baca ini artinya ya gitu ya. Ternyata ayahmu badannya tinggi ya, posturnya gitu. Kika keko, terus mosi seo. Jadi
Kiga keko itu artinya posturnya tinggi, kemudian mosiseo itu artinya adalah keren. Jadi kalau ini mosiseo itu bentuk sopan ya. Mosiseo ini sama seperti sita. Jadi bentuk sopan dari bentuk yo dari kata sita itu seo. Ingat ya, seo ini bisa perintah, misalnya kata pergi, kalau kaseo pergilah. Tapi seo bisa juga diartikan ini adalah kata kerja atau kata sifat bentuk sopan. Ingat ya, seo itu mempunyai dua arti. Seo kalau di belakang ini bisa diartikan perintah, ya misalnya pergilah, minumlah, ya sambungkanlah, ya bisa juga ini merupakan kata kerja atau kalimat bentuk halus kalau ada seo di belakang itu singkat ini ya, bentuk yo dari kata sita, bentuk yo dari kata honorific sita ini. Ya, nanti kita bahas di belakang. Oi kosakatanya itu yang kita pelajari adalah tentang keluarga, terus penampilan dan kepribadian. Terus munwawa jongbo itu budaya dan informasi. Terus ini nopimal kwa panmal. Nopimal itu adalah bahasa sopan atau bahasa halus ya. Terus kwa itu dan panmal itu adalah bahasa tidak sopan atau bahasa informal. Kita akan belajar kedua bahasa ini dalam bahasa Korea. Terus target pembelajaran kita adalah kajokwa cinggue te mutko deta palsuita. Kita itu dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab ya, tentang teman dan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, wemowa sangkyake te malal suita. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang penampilan dan kepribadian. Sekarang owi kosakata yang akan kita pelajari adalah tentang keluarga ya walaupun ya. Perhatikan ini yang sebelah kiri ini adalah bentuk biasa ya walaupun ini adalah bentuk biasa. Kalau yang ini sebelah kanan ini adalah bentuk honorific sopan. Sebelah kanan ini adalah bentuk honorific sopan. Begitu juga yang ini adalah bentuk biasanya, terus ini adalah bentuk honorific sopan. Sebelah kanan ini ya. Ingat, perhatikan irem itu nama. Irem itu nama, terus ini songham itu pun nama ya artinya ya. Cuman ini adalah bentuk sopan dari nama, seperti itu ya. Jadi jeep itu rumah. Terus ini tag ini pun rumah. Cuman tag ini adalah bentuk honorific dari rumah atau bentuk sopan dari rumah. Nai itu umur. Kalau Yonse itu umur atau usia, cuman dalam bentuk sopan ya, seperti itu ya Yorpun ya. Jadi kalau yang kiri itu bentuk biasa, kalau yang kanan ini adalah bentuk sopan. Kalian harus ingat itu. Terus ita itu artinya adalah ada ya. Terus ini gesita pun ini artinya ada, cuman dalam bentuk sopan. Jadi misalnya goyangi, goyangi ka isoyo. Itu sama ya, sama seperti goyangika geseo, geseo itu sama ya, geseo, bukan gesio tapi geseo, nanti ada itu. Terus mokta itu makan, bentuk sopannya itu ada jamsu sita atau desita. Terus ini cata tidur, bentuk sopannya itu adalah jumusita, tidur dalam bentuk halus. Misalnya nenek tidur, jadi harmoni ya, jadi harmoni kesonen, jadi harmoni kesonen bukan cayo, itu bukan ya, harmoni kesonen jumuseo. Jadi tidurnya itu memakai bahasa sopan. Jadi untuk nenek tidur itu bukan harmoni kesonen jayo, itu bukan ya, tapi harmoni kesonen jumuseo kalau untuk nenek. Ya, nenek sedang tidur ya, seperti itu ya. Ilhata itu berbicara. Kalau malsem hasita itu artinya adalah berbicara tapi dalam bentuk halus. Misalnya gini, kakek sedang berbicara, berarti harapoji kesonen ya, kesonen ya, kesonen itu adalah bentuk sopan dari partikel nen ya. Partikel nen atau en ini kalau dirubah ke bentuk honorific itu menjadi keso, seperti kesonen ya, seperti ini ya. Jadi harapoji nen bukan harapojinen ya, karena kalau ini untuk kakek itu harus partikelnya sopan, jadi bukan yang pakai ini tapi pakainya yang kesonen. Harapoji kesonen malsem haseo, jadi kakek itu berbicara, jadi bukan harapoji kesonen
malhada itu bukan ya, malheo itu bukan, tapi malsem haseo, karena ini untuk kakek berbicara. Jadi berbicaranya itu harus pakai yang sopan, nggak boleh pakai yang tidak sopan, karena kakek yang berbicara. Gitu loh ya. Contohnya lain misalnya harmoni, jadi harmoni kesonen Pyeonchanseo. Jadi Pyeonchanseo artinya adalah sakit ya. Jadi nenek sakit. Jadi memakai kata yang ini, bukan kata yang ini ya, bukan kata yang apa yo, itu bukan. Jadi ini malhata itu berbicara, kalau malhasita itu berbicara tapi dalam bentuk halus sopan. Apeda ini artinya adalah sakit. Kalau Pyeonchansita ini artinya adalah sakit tapi dalam bentuk yang sopan ya, bentuk honorific sopan. Jadi misalnya kakek yang sakit berarti pakai yang kanan. Misalnya nenek yang sakit kita pakai yang kanan ini. Seperti itu. Begitu juga orang tua kita ya, Bu Muanim, orang tua kita. Bisa juga kita pakai honorific sopan seperti ini ya. Untuk menghormati mereka. Sekarang kita lanjutkan apoji, itu artinya adalah bapak atau apa, itu bapak atau ayah ya. Terus ini omoni atau oma itu ibu atau bunda, sama ya ini. Perhatikan ini ada kata yong, yong itu kakak laki-laki. Terus ini yong atau opa itu sama-sama artinya kakak laki-laki ya. Jadi bedanya seperti ini loh ya, ya. Ini kalian harus paham ya. Ini misalnya kalian tuh laki-laki, udah ini baca laki-laki lah, gambarnya jelek gak apa-apa ini. Terus ini perempuan ya, ini misalnya itu perempuan. Ya, ini perempuan misalnya. Jadi misalnya kalian punya kakak laki-laki ya, ini kalian sebagai yang laki-laki ya, ini laki-laki, misalnya kalian sebagai laki-laki, kalian punya saudara laki-laki ya, kalian memanggil orang ini dengan kata yong, seperti itu, yong. Paham ya? Jadi kalau kalian laki-laki, sebagai laki-laki punya kakak laki-laki, maka kalian memanggil kakak kalian dengan sebutan yong. Terus kalau kalian memanggil kakak perempuan kalian ya, ini kakak perempuan misalnya ini kalian memanggilnya dengan kata nuna. Nah, kadang orang tuh salah ya ini ya. Paham ya? Jadi misalnya kalian itu sebagai laki-laki, kalian punya kakak laki-laki, maka kalian memanggil kakak laki-laki kalian dengan sebutan yong. Jika kalian laki-laki punya kakak perempuan, maka kalian itu memanggil kakak perempuan kalian dengan sebutan nuna. Seperti itu ya. Sekarang jika kalian sebagai perempuan ya, jika kalian sebagai perempuan, terus kalian tuh memanggil kakak laki-laki kalian ya, ini laki-laki dan ini perempuan misalnya. Sekarang kalian sebagai perempuan ya, kalian sebagai perempuan memanggil kakak laki-laki kalian ini itu dengan sebutan bukan yong tapi opa. Opa, seperti ini. Jadi jika kalian perempuan terus kalian punya kakak laki-laki, maka manggilnya nggak boleh yong tapi manggilnya opa, opa, seperti itu. Tapi jika kalian perempuan, sebagai perempuan terus kalian punya kakak perempuan juga ya, punya kakak perempuan juga, maka kalian memanggil kakak perempuan kalian yang ini itu dengan sebutan oni, bukan nuna ya, bukan nuna tapi oni, seperti ini. Oni, oni, oni gitu ya. Jika kalian sebagai perempuan punya kakak perempuan, manggilnya itu bukan nuna tapi oni, oni gitu ya, oni. Sekarang lanjutkan. Ini paham ya antara yong, opa, dan nuna dan oni, ini udah paham ya ini ya, udah tak jelaskan ini tadi. Terus na itu saya. Jadi na itu saya, namja itu laki-laki. Ya, ini ane itu istri, terus ini yo dongseng itu adik perempuan, terus ini ada nam dongseng itu adik laki-laki. Terus ini yoja, ini nampion. Kalau kalian punya suami berarti namanya adalah nampion. Terus ini adel itu anak laki-laki, kalau tal itu artinya adalah anak perempuan. Terus ini yongje itu saudara laki-laki. Kalau jame itu saudara perempuan. Jadi ini saudara kandung laki-laki ya ini ya. Kalau ini saudara kandung perempuan. Terus ini kalau saudara kandung laki-laki dan perempuan namanya adalah name, seperti ini. Ya bisa kalian hafal sendiri ya. Terus ini ada kata pizza, itu pizza.
bibimbap, bibimbap. Ini madang itu halaman, 창문 jendela, terusnya takta menggelap. Sekarang kita lanjutkan yang ke rimal buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah ya munjang kalimatnya. Ingat kalau ada kata seo itu adalah bentuk perintah ya. Bisa juga untuk di bab ini seo ini adalah kata kerja bentuk halus sopan. Oke, ini contohnya ada 어머니가 말씀하십니다. Ini 말씀하십니다. Ini berasal dari kata 말하다 ya, bentuk sopan dari kata 말하다 ya. Ya, 말하다 itu bentuk sopannya adalah 말씀하시다. Ya. 말하다 itu berbicara, kalau 말씀하시다 itu berbicara, cuman ini lebih sopan ya, lebih sopan. Oke, coba mari kita lanjutkan. Ya, 어머니가 말씀하시다. Ya, kalau kemarin kata itu dirubah ke bentuk nida itu menjadi kamnida ya kan? Kata menjadi kamnida. Kamnida. Ya, jadi tambah kalau ini kata apa? Hurufnya itu vokal, ini ya, hurufnya terakhir itu vokal, maka ditambah nida seperti ini. Jadi kata ini kan vokal, jadi ditambah kata nida. Kata menjadi kamnida. Kalau 말씀하시다 menjadi 말씀하십니다. Seperti ini. Kalau dirubah, ini sudah dirubah ke bentuk nida ya. Kalau dirubah ke bentuk nida ini berarti bisa diterapkan ke kalimat. Kalau 말씀하시다 itu nggak bisa diterapkan ke kalimat. Jadi harus dirubah ke bentuk nida atau dirubah ke bentuk yo. Jadi 말씀하십니다 atau 말씀하세요. Jadi 말씀 ini sama ya, 말씀하세요. 하시다 menjadi haseyo. Jadi ini sopan, ini 말씀하세요 atau 말씀하십니다 itu sopan. Cuman yang nida ini lebih sopan daripada 말씀하세요. Terus ini 할아버지가, jadi 할아버지 itu kakek, itu apa ini? Ya, ini kakek sedang sakit. Ya, sakit itu pyeonchansita. Ya, ini kalau apoda ini sakit, kalau pyeonchansita itu sakit dalam bentuk honorafik sopan. Jadi pyeonchansita dirubah ke bentuk nida berarti pyeonchan ya. Pyeonchan seperti ini. Pyeonchan simnida. pyeonchane sida ya menjadi pyeonchane simnida. Ya agak susah ya 여러분 ya. pyeonchane sida, pyeonchane simnida ditambah nida kalau dirubah ke bentuk nida. Jadi 할아버지가 pyeonchane simnida ya. Jangan sorry ini ya, ya. Ya seperti ini. Atau pyeonchanseo itu juga bisa ya. pyeonchanseo seperti ini. Ya pyeonchanseo itu kalau dirubah ke bentuk iyo. Ya, pyeonchans입니다 atau pyeonchanseo itu sama ya. Terus ini nomor 2 ini 할아버지가 아침을, kalau ini mokta itu makan. Jadi ini dirubah ke bentuk 드세요, 드시다, 드십니다. Jadi bentuk sopan dari makan ini adalah 잠수시다 atau 드시다. Jadi 잠수십니다 atau 드십니다 itu sama ya. Jadi jawabannya adalah 아침을 잠수십니다 seperti ini, atau 잠수세요 ini sama ya. Terus yang nomor 4 할아버지가 방에, harusnya kan 있어요. Jadi kakek itu berada di kamar. Jadi 계시다 menjadi 계십니다. 계십니다. Ya, 계십니다 atau 계세요.
Artinya itu adalah ada ya ini ya. Sama seperti kata ada, cuman bentuk sopan dari kata ada. Jadi kakek itu ada di kamar, cuman dalam bentuk sopan. Seperti itulah cara merubahnya ke bentuk honorific ya Yorobun ya. Sekarang kita lanjutkan Yorobun yang munpop, yang tata bahasa di bab 8 ini. Jadi di bab 8 ini tata bahasanya adalah merubah kata kerja dasar menjadi bentuk sopan, yaitu ditambahi kata si di belakangnya. Jadi ingat, kalau ada kata kerja ditambahi kata si da di belakangnya, maka kata kerja itu menjadi honorific sopan. Ingat ya, ini adalah pola kalimat bentuk sopan atau halus atau honorific. Oke, kita langsung aja ambil contohnya. Cara merubahnya itu adalah seperti ini ya Yorobun ya. Kalau kata kerja ya, kata kerja yang akhirannya itu adalah huruf konsonan ya. Kata kerja yang akhirannya huruf konsonan itu nanti ditambahin kata, ini pakai aturan yang pertama dulu ya. Aturan yang pertama ini kata kerja yang akhirannya itu huruf konsonan, maka ditambahi dengan kata esita seperti ini. Ya, contohnya misalnya ini ikta ya, contohnya kita ambil contohnya adalah ikta. Ya, ikta ini artinya adalah membaca. Ya, ikta ini awalnya kata dasarnya kan seperti ini ya Yorobun ya. Ikta itu membaca. Terus ini dirubah ke bentuk sopan, maka ini menjadi il ya, ditambah kata esi ya, tambah kata esita seperti ini. Jadi tambah kata esita ya. Ikta menjadi irkesita, cuman ini masih dalam bentuk ta ya, belum bisa dipakai dalam kalimat. Untuk bisa dipakai dalam kalimat maka ini harus dirubah ke bentuk nida dulu atau dirubah ke bentuk yo terlebih dahulu. Jadi ikta itu menjadi irkesita. Ingat, masih dalam bentuk ta, jadi belum bisa dipakai dalam kalimat. Jadi harus dirubah ke bentuk nida terlebih dahulu. Irkesita menjadi irke ya, menjadi irke si itu huruf terakhirnya adalah vokal, maka ditambah simnida, irkesimnida. Nah, setelah ini baru bisa dipakai dalam kalimat irkesimnida. Terus ini kalau dirubah ke bentuk iyo, irkesida, irkesimnida, ini dirubah ke bentuk iyo menjadi irkeseo. Irkeseo seperti ini ya Yorobun ya. Jadi pelan-pelan memang belajar ini. Ya, bentuk honorific ini memang agak rumit ya, karena ini panjang kalimatnya, katanya itu panjang. Jadi ikta membaca, irkesita pun membaca, cuman ini masih dalam bentuk mentah karena masih ada bentuk danya. Jadi harus dirubah ke bentuk nida terlebih dahulu atau bentuk seo terlebih dahulu. Jadi irkesimnida itu membaca dalam bentuk halus. Irkeseo pun itu membaca dalam bentuk halus. Cuman irkesimnida ini adalah yang lebih halus, yang paling halus, seperti itu. Dari sini paham ya, kalau kata kerja yang akhirnya huruf konsonan maka ditambah kata esita seperti ini. Sekarang aturan yang kedua ya Yorobun, aturan yang kedua, kalau kata kerja akhirannya itu adalah huruf vokal ya, huruf vokal, atau kata kerja yang akhirannya itu adalah huruf konsonan yang huruf real ya, konsonan real ya, konsonan real seperti ini, itu maka ditambahin dengan kata sita di belakangnya, bukan esita ya, bukan esita ya, bukan esita, bukan ini, tapi ditambah kata sita saja. Ya, contohnya seperti ini ya Yorobun ya. Kita ambil contohnya itu buta ya, kita ambil contohnya itu, kata aja, kata itu pergi ya, kata pergi, kata pergi. Ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf A, maka ini dirubah menjadi kasita, kasita, kasita. Ingat, kalau ada kata kerja masih dalam bentuk da seperti ini ya, ini belum bisa dipakai dalam kalimat, maka harus dirubah dulu ke bentuk nida atau bentuk yo. Jadi
kata pergi. Kasita pun pergi, cuman ini halus. Cuman masalahnya ini kasita ini pergi masih mentah ya ini ya. Jadi harus dirubah dulu ke bentuk nida atau bentuk seo agar bisa dipakai dalam kalimat. Kasita menjadi kasih, kasih ditambah kata nida. Karena ini si ya, huruf terakhirnya si itu vokal, berarti kasim nida. Seperti inilah perubahannya. Atau dirubah ke bentuk yo-nya itu adalah kaseo. Ya, kaseo. Seperti ini. Barulah dua kata ini bisa dipakai dalam kalimat. Jadi pergi itu bentuk halusnya itu kalau bukan kasim nida ya kaseo. Itu sama ya artinya ya. Cuman kalau kasim nida ini lebih sopan dibandingkan kaseo. Sekarang kita masih dalam aturan yang ini ya, yang kedua ini ya walaupun yang tadi adalah yang akhiran vokal. Sekarang kata kerja yang akhirannya itu adalah huruf real, konsonan tapi real seperti ini ya, huruf R ya. Seperti ini. Ya, huruf R. Contohnya kayak mandelta dan lain. Contohnya itu adalah ini kata kerja yang akhirannya adalah huruf R atau L seperti ini ya. Itu nanti ditambahi kata sita tetap. Jadi contohnya seperti ini. Kata pulta, ya pulta, ini artinya adalah melepas. Pulta itu melepas. Jadi kalau dirubah ke bentuk ini honorofik atau sopan itu pulta ini menjadi pusita. Ya pusita. L-nya hilang ya walaupun ya. Jadi ini L-nya ini hilang. Ini khusus untuk kata kerja yang akhirannya adalah huruf L. L atau R seperti ini. Ini L-nya itu hilang ya. L-nya hilang. Jadi ini langsung diganti dengan kata sita seperti ini. Pulta menjadi pusita. Oke. Ingat kalau ada kata kerja masih dalam bentuk ta seperti ini, itu belum bisa dipakai dalam kalimat. Maka harus dirubah dulu ke bentuk nida terlebih dahulu atau bentuk yo terlebih dahulu. Pusita menjadi pusimnida. Ya, pusimnida. Pusimnida. Ini adalah melepas tapi dalam bentuk halus. Atau bisa juga dirubah ke bentuk yo menjadi puseo. Puseo. Ya, seperti ini. Jadi ini baru bisa dipakai dalam kalimat. Seperti itu ya walaupun ya. Sekarang contoh yang lain misalnya ini yang kata masih dalam kata kerja yang bentuk L ya. Kata kerja yang akhirannya huruf L atau R seperti ini. Ya contohnya lain misalnya itu ada kata mandelta. Ya, mandelta. Mandelta ini artinya adalah membuat. Mandelta. Oke, mandelta itu membuat dirubah ke bentuk sita, bentuk honorofik sopan itu adalah mandesita. Mandesita. Seperti ini ya walaupun ya. Jadi huruf R-nya ini hilang. Jadi huruf R-nya ini hilang ya, huruf L-nya R atau L ini hilang. Seolah itu hilang terus diganti dengan kata sita di sini. Jadi mandelta menjadi mandesita. Dari sini paham ya. Lalu setelah itu ini ingat kalau ada kata kerja masih dalam bentuk da seperti ini belum bisa dipakai dalam kalimat. Maka harus dirubah dulu ke bentuk nida atau yo ya. Jadi mandesita dirubah ke bentuk nida menjadi mandesimnida. Mandesimnida. Atau dirubah ke bentuk yo menjadi mandeseo. Mandeseo. Ya, dari sini paham ya walaupun ya. Barulah ini bisa dipakai dalam kalimat.
Jadi membuat itu mandelta. Kalau dirubah ke bentuk honorific sopan halus itu mandesimnita atau mandeseo. Tapi mandesimnita ini lebih sopan dibandingkan mandeseo. Sekarang yang tadi adalah kata kerjanya yang bentuk sopan atau honorific. Sekarang partikelnya ya Yorobun ya. Jadi kalau kata kerjanya itu bentuk honorific sopan, maka partikelnya pun harus dalam bentuk sopan ya. Ini bentuk sopan dari partikel en atau nen itu adalah kesonen. Jadi harapoji nen itu harapoji nen itu diganti harapoji kesonen. Harapoji itu kakek ya, harabojinan itu diganti haraboji kesonen karena nennya ini diganti kesonen. Ini sama-sama partikel subjek ya, cuman kesonen ini lebih sopan seperti itu. Jadi en atau nen ini diganti kesonen, lalu partikel i atau ga ini diganti keso seperti ini. Paham ya Yorobun ya? Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita artikan yang contohnya harmoni keso televisional poseo. Jadi keso ini adalah partikel pengganti harmonika. Jadi harmonika harusnya ya, harmonika. Cuman ini karena ini untuk nenek, jadi partikelnya bukan ga ya, tapi partikel ga-nya ini diganti yang lebih sopan. Jadi bukan harmonika tapi harmoni keso. Televisional poseo. Poseo, ingat kalau ada kata kerja belakangnya seo, bisa diartikan kata kerja bentuk perintah ya, bisa juga diartikan kata kerja bentuk halus honorific ya, sopan. Jadi kakek ya ini melihat TV seperti itu. Terus yang bawahnya omoni keso. Keso ini adalah bentuk sopan dari partikel ga atau i ya. Omoni keso omsikul mandesimnida. Mandesimnida itu artinya adalah membuat tapi dalam bentuk halus, bentuk sopan. Terus bawahnya harapoji keso. Ya, keso ini adalah partikel penghubung subjek ya, bentuk sopan dari partikel i atau ga. Harapoji, jadi kakek itu sinmonel ikesimnida, artinya adalah kakek itu membaca koran. Seperti itu ya Yorobun ya. Terus ini partikel lagi. Kalau keso ini tadi ya, partikel keso ini adalah partikel i atau ga. Tapi kalau kesonen ini adalah pengganti dari bentuk sopan dari partikel en dan nen ya, bentuk sopan dari partikel en dan nen. Jadi apojinen harusnya kan seperti ini ya, apojinen. Cuman karena ini untuk sopan, berarti partikel nen ini diganti dengan partikel yang lebih sopan, yaitu bukan nen tapi kesonen ya. Apoji kesonen itu sama seperti apojinen, cuman ini pengganti dari partikel nen menjadi lebih sopan. Apoji kesonen wesawon isimnida ya, bukan hanya iyeyo-nya saja, ini harusnya wesawon iyeyo itu juga bisa ya, wesawon iyeyo. Jadi iyeyo-nya pun itu berubah menjadi sopan ya, iyeyo, harusnya iyeyo atau imnida ya, imnida ya. Ya, apoji keso wesawon isimnida, itu isimnida ini adalah bentuk akhiran ya, pengganti yang lebih sopan daripada ini ya, lebih sopan daripada iyeyo dan imnida. Bentuk sopan dari akhiran iyeyo dan imnida itu adalah isimnida gitu loh ya. Paham ya Yorobun ya, dipahami pelan-pelan. Sekarang kita lanjutkan Pukiwa kaji munjange wansong aseo. Jadi sempurnakanlah, ingat kalau ada kata kerja belakangnya seo, itu bisa diartikan kata kerja bentuk halus, bisa juga diartikan kata kerja bentuk perintah ya, perintah seperti ini. Jadi ini perintah ya ini ya, bukan kok kata kerja bentuk halus. Jadi sempurnakanlah ya, sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini ya Yorobun. Wangmin 씨는 기숙사에 있어요. Jadi saudara Wangmin itu ada di asrama.
Ya, kalau untuk orang, untuk adik, untuk orang yang sebaya itu nggak perlu kita sopan-sopan ya. Akhirnya nggak perlu sopan-sopan atau kata kerjanya nggak perlu sopan-sopan. Tapi kalau kita menyebutkan ini panjang nim kesonen, jadi panjang nim itu Pak Mandor, itu kan wajib kita hormati ya. Jadi kita harus sopan. Panjang nim kesonen, ya ini bentuk sopan dari partikel en atau nen. Ya, bentuk sopan dari partikel en atau nen itu kesonen. Ingat ya, kesonen itu adalah bentuk sopan dari partikel en dan nen. Itu yang harus kalian ingat dalam benak kalian. Jadi, panjang님 kesonen samusire geseo. Pak Mandor, ini geseo itu adalah bentuk sopan ya. Geseo ini adalah bentuk sopan dari isoyo. Itu menjadi geseo. Ya, ada di kantor. Pak Mandor ada di kantor. Seperti itu ya. Sekarang nomor 1. Yongen bicarel mokoyo. Kakak itu makan pizza. Omoni kesonen. Ingat, kesonen ini adalah bentuk sopan dari partikel en atau nen. Ingat ya, en atau nen. Jadi kakak, kalau sama kakak kan nggak perlu kita sopan-sopan kan. Jadi kita pakai kata kerjanya makan itu memakai mokoyo ya, kata kerja yang bentuk biasa saja. Kakak makan pizza, tapi ibu itu bibimbapel jam. Jadi jamsu seo. Jadi bentuk sopan dari makan itu adalah jamsu seo. Jamsu seo. Ya, atau deseo itu sama ya, atau deseo. Deseo. Jadi ini jamsuseo atau deseo ini adalah bentuk sopan dari kata kerja makan ini. Karena ini menyebutkan ibu yang makan, jadi kita makannya harus dalam bentuk sopan. Seperti itu ya. Sekarang nomor 2. Nunanen pangel jongso heo. Jadi kalau sama kakak perempuan tuh nggak perlu kita sopan ya. Jadi kata kerjanya tetap yang biasa. Kakak perempuanku itu membersihkan kamar. Jadi harapoji kesonen, ya kesonen ini adalah partikel pengganti subjek en dan nen. Kakekku, ya kakek itu matangel, ya matang itu halaman. Matangel jongso haseo, jongso haseo, jongso haseo. Ya, jadi kakak perempuanku itu membersihkan kamar. Kalau kakek itu membersihkan halaman. Cuman membersihkan ini menjadi bentuk sopan gitu ya. Karena kakek yang membersihkan. Jadi kata membersihkannya ini harus dirubah ke bentuk sopan honorofik. Nomor 3, tungsengi supermarkete kayo. Jadi adik itu pergi ke supermarket ya. Jadi kalau adik kan itu nggak perlu kita sopan ya, maka kata kerjanya ini harus ini cuman cukup dalam bentuk biasa saja. Adik pergi ke supermarket. Apoji kesoto. Jadi ayah pun ya, ini keso ini adalah pengganti partikel ga ya, pengganti partikel i atau ga, pengganti partikel i atau ga. Ya, apoji kesoto, ayah pun, ayah juga, supermarkete kaseo, ya kaseo, karena menyebutkannya itu ayah yang pergi, maka perginya harus dalam bentuk sopan. Jadi ayah itu pergi ke supermarket, karena yang pergi itu ayah, maka perginya harus dalam bentuk yang sopan. Ya, karena ayah itu kita hormati. Nomor 4, opa kau terapi channel buayo. Jadi opa itu artinya adalah kakak laki-laki. Berarti kalian sebagai perempuan ya ini ya. Opa, kakak laki-laki sedang melihat TV. Ya. Terus harmoni kesoto. Jadi harmoni keso ini adalah partikel subjek ya, pengganti i atau ga, pengganti i atau ga. Jadi harmoni itu artinya adalah nenek pun, nenek juga terapi channel puseo. Kalau ini buayo itu bentuk biasa. Kalau ini karena yang melihat itu adalah nenek, yang lihat adalah nenek, maka melihatnya harus dirubah ke bentuk sopan. Jadi puseo. Seperti ini. Dari sini paham ya, Yorobun ya?
Kita lanjutkan yang nomor 2, Bukiwa kaji tewaral wansong aseo. Jadi, sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya, yorobun. Omoni keso muosel hasim nikah. Jadi, keso. Keso ini apa? Keso ini adalah bentuk halus dari partikel subjek i atau ga. Ya, yorobun, ingat ya. Keso ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek i atau ga. Tadi sudah saya jelaskan. Omoni keso muosol asimika. Jadi omoni itu ibu, itu melakukan apa? Maksudnya itu ibu sedang melakukan apa? Kalau bentuk biasanya kan muosol hamnika seperti itu ya. Tapi kalau hasimnika ini bentuk sopan dari hamnida seperti itu ya. 어머니께서 청소를 하십니다. Jadi ibu, yakni partikel subjeknya kita penggal dulu. Ibu melakukan bersih-bersih. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ini ya, 여러분. 할아버지께서 무엇을 하십니까? Jadi keso ini partikel subjek ya, pengganti partikel subjek. Jadi partikel subjeknya sopan. Jadi nenek melakukan apa? Jadi nenek itu membaca buku, berarti cek itu buku ya. Cek ya, cek ya. Ini awalnya kan dari kata ilta seperti ini ya. Membaca itu ilta seperti ini. Tapi karena ini bentuknya huruf terakhirannya adalah konsonan ya, huruf G itu konsonan, maka irge ditambah kata esim ya, esimnida. Esida, jadi esimnida. Memang agak panjang ya ini ya kalimatnya ya. Ini karena bentuk halus, merubah kata kata kerjanya dirubah ke bentuk halus atau honorofik ya. Cekel irgesimnida atau cekel irgeseo, sama ya. Kalau bentuk ini bentuk nida, kalau ini bentuk yu-nya itu adalah seperti ini. Cekel irgeseo ya, seperti ini. Sekarang nomor 2, 할머니께서 ya, 할머니께서, maaf ini tadi kakek ya, sorry. Ini 할아버지 itu kakek ya. Ini kalau ini 할머니 itu adalah nenek. Jadi 할머니께서 무엇을 하십니까? Jadi nenek itu sedang melakukan apa? Kopi. Kopi itu minum kopian ya. Berarti kopi ya, kopi를. Jadi ini bentuk sopan dari masita, minum atau makan. Mokta itu bentuk sopannya adalah 드세요. Jadi 드십니다. 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 Ini kalau bentuk nida ya. Kalau bentuk yo berarti kopi를 드세요. Maksudnya sedang minum kopi. Ya, kalian bentuk-bentuk sopan seperti ini harus sedikit memahami ya ini ya. Sekarang nomor 3, 아버지께서 ya, 아버지 itu ayah, 무엇을 하십니까? Jadi ayah itu sedang melakukan apa? Ya, ini 창문을, 창문 itu jendela, sedang mengelap ya. 창문. Ya, 창문을 takta. Ini berasal dari kata takta itu mengelap ya. Takta itu mengelap. Ini karena ini huruf terakhirnya adalah konsonan ya, maka ditambah kata esi untuk membantu ya. Takesida ya, takesida. Jadi takesimnida. Takesimnida. Seperti ini ya, 여러분 ya. Ini kalau bentuk nida, tapi kalau bentuk yo berarti takeseo. 창문을 takeseo. takeseo. Ya, seperti ini. Sekarang nomor 4, 어머니께서, ingat keso ini adalah partikel subjek ya, pengganti ini bentuk sopan dari partikel subjek i atau ga. Jadi 어머니 ibu sedang melakukan apa? Jadi ibu ini Yuri ya. Yuri를 hasimnida. Jadi hada menjadi hasida, terus hasimnida. Hasimnida. Ya, atau yuri를 하세요. Maksudnya itu sedang memasak.
Ya, sampai sini paham ya Yorobun ya. Beginilah cara merubah kata menjadi bentuk sopan. Sekarang kita lanjutkan yang Dewa Il, yang percakapan 1. Mari kita bahas, ini ada percakapan antara Madu dan Bong. Ya. Madu berkata, Bong si omoni keso 한국에 계세요. Jadi, keso ini adalah apa? Ini adalah bentuk sopan dari partikel I ya atau ga. Ya, bentuk sopan dari partikel I atau ga. Ingat ini ya. Bong si omoni, jadi Bangsi ibu kamu itu geseo itu tinggal di mana? Jadi geseo ya walaupun ya geseo ini berasal dari kata ita ya, berasal dari kata ita. Ini bentuk kasarnya tuh ita ya, ita. Lalu ini menjadi gesida kalau dirubah ke bentuk honorofik gesida ya, seperti ini. Ita sama gesita itu artinya ada ya Yorobun ya. Jadi ita ini artinya ada, gesita pun ini artinya ada tapi dalam bentuk halus. Cuman kalau gesita ini mempunyai dua arti. Bisa diartikan tinggal, bisa diartikan ada, seperti itu ya. Gesita kalau dirubah ke bentuk gesida ini kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi geseo. Gesida dirubah ke bentuk yo maka ini menjadi geseo. Geseo ya, seperti ini ya. Ya, gesida menjadi geseo, atau kalau dirubah ke bentuk nida berarti gesim nida. Jadi gesida menjadi gesim nida. Gesim nida, seperti ini ya Yorobun ya. Jadi bisa disebut gesim nida atau geseo. Jadi Peong si, saudara Peong, apakah ibu kamu itu tinggal di Korea ya, atau ada di Korea, seperti itu. Lalu Peong nih menjawab, ne kaji sarayo, ya tinggal bersama-sama. Terus Madu bertanya lagi, omoni kesonan. Kesonan ini apa? Kesonan ini adalah bentuk sopan dari partikel en ya, bentuk sopan dari partikel en atau nen. Omoni kesonan 한국에서 무슨 일을 하세요? Jadi ibu itu bekerja, melakukan kerja apa di Korea, seperti haseo ini berasal dari kata hata ya. Hata itu melakukan. Bentuk sopannya itu adalah haseo. Hata menjadi hasita, kan gini ya Yorobun ya. Hata menjadi hasita. Terus hasim nida atau haseo, seperti itu. Ibu melakukan kerja apa di Korea? Vietnam 식당에서 일하세요. Jadi bekerja di rumah makan Vietnam. 어머니께서 ya, ini partikel ya, partikel subjek i atau ga ya, partikel i atau ga. Ibu itu 요리를 잘하세요. Ibu itu pandai memasak, seperti itu. Mari coba kita dengarkan ya, listeningnya ada di track 63. Ya, mari kita dengarkan, lalu kita nanti jawab pertanyaan yang di bawah ya. Oke, selamat mendengarkan. 푸엉 씨, 어머니께서 한국에 계세요? 네, 같이 살아요. 어머니께서는 한국에서 무슨 일을 하세요? 베트남 식당에서 일하세요. 어머니께서 요리를 잘하세요. Sekarang 대답해 buah, mari coba kita jawab. Peong si 어머니는, jadi ibu saudara Peong, ya ibunya Peong ini 어디에 가세요? 어디에 계세요? Dia itu tinggal di mana, ibunya Peong itu. Jadi Peong ini ya ada tinggal di Korea ini ya. Oke. Peong si Peong si 어머니는 한국에 계세요. Tinggal di Korea. Seperti itu jawabannya. Yang nomor 2, Peong si 어머니는, jadi ibunya saudara Peong, 어디에서 일하세요? Ya, bekerja di mana? Ya, bekerjanya itu adalah di Vietnam 식당 일하세요 ini ya. Vietnam 식당에서,
베트남 식당에서 일하세요. bekerja di rumah makan Vietnam. 정답은 ini ya. Sekarang kita lanjutkan. 제주도엔 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog. Ya, ini ada Indonesia, itu negara Indonesia, 아버지 itu ayah, wisawan itu karyawan perusahaan. 부모님 계서는, ya 계서는 ini adalah bentuk sopan dari partikel en dan nen. Ingat ya, bentuk sopan dari partikel en, partikel subjek en dan nen. Ya, 부모님 계서는 어디에 계세요? 계세요 ini adalah bentuk sopan dari kata 계시다. Kalian harus ingat ya, 계시다 itu artinya adalah tinggal atau ada. 계시다 itu tinggal atau ada. 부모님 itu orang tua kamu tinggal atau ada di mana? Indonesia에 계세요. Jadi bentuk sopan dari partikel bentuk sopan dari kata 계시다 ini adalah 계세요 ya. Jadi tinggal atau ada di Indonesia. 아버지께서는 ya ini partikel subjek. Ayah itu bekerja, melakukan kerja apa? 회사원이세요. Jadi ini adalah bentuk sopan dari 입니다. Ya, 이세요 itu adalah bentuk sopan dari akhiran 입니다. 회사원입니다 atau 회사원이세요. Atau wesawan isimnida itu sama ya, jadi karyawan perusahaan. Ya, untuk yang ini sama ya, tinggal memasukkan saja. Ini Indonesia diganti Teguk, terus ini Apoji diganti Omoni, terus ini wesawan diganti Kanosa. Kanosa itu perawat, seperti itu aja, tinggal dimasukkan aja, diganti ya. Sekarang yang ini Owi yang kosakata ya 여러분. 외모와 성격. Jadi wemo itu adalah penampilan, wa itu adalah dan, 성격 itu kepribadian. Mari kita bahas. Ada 예쁘다 itu cantik ya, 예쁘다. 멋있다 itu keren, 귀엽다 itu lucu. Ya, ini 잘생기다 itu artinya adalah tampan atau ganteng ya. 기가 크다 itu tinggi, berbadan tinggi atau berpostur tinggi. Terus 기가 작다 itu berpostur pendek. Mori itu kepala. Kalau 머리가 길다 bukan kepalanya panjang, itu bukan ya, tapi ini adalah mori diartikan rambutnya panjang. 길다 itu panjang. Terus ini mori itu rambut atau kepala, capta itu pendek ya, jadi rambutnya pendek. Terus ini cemi ita itu menarik ya. Terus cinjol hata itu ramah, cakata itu baik hati, sama ya, sinonim dari ramah ini. Bujiron hata itu rajin. Terus walpal hata itu lincah ya, orangnya itu lincah, bersemangat atau aktif ya ini. Terus ini yamjon hata orangnya pendiam. Tok kata itu cerdas. Ini songkyoki kepata itu kepribadiannya itu buru-buru atau tidak sabaran. Jadi orangnya itu tidak sabaran ya, songkyoki kepata. Bisa kalian hafal sendiri ya. 그림을 보고 lihatlah gambar ya, kemudian 대화를 완성하세요. sempurnakanlah ya percakapannya ya. Ini contohnya seperti ini ya 여러분. Madu 씨는 멋있어요. Jadi saudara Madu apakah keren? 네, ya keren. Jadi 네 멋있어요, ya keren, seperti itu. Nomor yang satu ini, 니찬한 씨는 키가 커요 ya. Jadi saudara Nichanan apakah berpostur tinggi? Ne, kika koyo. Jadi kika koyo, kika koyo artinya adalah berpostur tinggi. Terus nomor 2, Cahaya Sinen Morika Carpayo. Jadi saudara Cahaya apakah rambutnya itu pendek ya. Anio Morika Kiroyo. Jadi Morika Kiroyo. Kiroyo itu artinya adalah panjang ya. Kiroyo. Nomor 3, 동생은 얌전해요. Jadi ini 동생 itu adik ya. Apakah adik ya? Adik itu 얌전. 얌전 itu artinya adalah orangnya itu pendiam. Ini ya, 얌전 itu orangnya pendiam. Anio, jadi lawan kata dari, karena yang dilingkari dari ini berarti adalah walpalheo. Ini ya, walpal atau walpalheo. Jadi anio walpalheo.
walbalheo. Artinya itu adalah aktif, agresif atau lincah ya orangnya ya. walbalheo. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya Yorobun ya. Ini adalah belajar tentang ini kata ko. Ko ini artinya adalah dan atau kemudian. Fungsinya itu adalah menggabungkan ya kata sifat 1 dan kata sifat 2. Menggabungkan kata sifat 1 dan kata sifat 2, lalu menggabungkan kata kerja 1 ya, menggabungkan kata kerja 1 kemudian atau dan kata kerja 2. Seperti ini. Kita fokus yang menggabungkan kata sifat 1 dan kata sifat 2. Misal kita ambil contoh kata sifat satunya itu adalah yebota ya Yorobun ya. Yebota itu artinya adalah cantik ya. Yebota. Yebota itu cantik. Terus ini ada kata sifat yang kedua itu morika chota ya. Morika chota itu artinya mori itu kepala ya. Mori itu kepala, morika chota. Chota itu artinya adalah bagus, maaf. Chota tulisannya ya. Morika chota itu kalau dilihatkan kepalanya bagus, tapi ini morika chota artinya adalah pandai. Jadi ini menggabungkan kata sifat satunya itu adalah yeboda cantik, terus kata sifat duanya adalah morika chota itu pandai, kepalanya bagus, maksudnya itu pandai. Kita mau menggabungkan cantik dan pandai, maka menjadi seperti ini ya. Yeboda awalnya itu seperti ini, yebodanya terlebih dahulu, yeboda ya. Tanya ini kita buang ya Yorobun ya. Yeboda, tanya ini kita buang. Ya, tanya itu kita buang. Terus kita tambahin kata ko. Jadi yeboko ya. Yeboko morika chota. Morika chota. Ya, jadi seperti ini kalau diartikan itu adalah cantik. Yebota itu cantik, jadi yebo dannya dibuang diganti kata ko. Jadi yeboko cantik dan kepalanya bagus, maksudnya itu pandai. Cantik dan pandai. Itulah menggabungkan kata sifat 1 dan kata sifat 2. Dari sini paham ya, intinya dannya dibuang diganti kata ko. Sekarang kita fokus di ini yang bentuk kedua ini, menggabungkan kata kerja 1 dan kata kerja 2. Misalnya kata kerja satunya itu adalah shopping hata ya. Shopping hata itu tahu ya, shopping hata itu artinya adalah melakukan shopping atau shopping, itu aja. Shopping hata. Ini kata kerja 1, terus ini kata kerja 2-nya adalah jinggurel manata. Jinggurel manata itu artinya adalah bertemu teman ya. Manata. Manata. Ya, perhatikan ini adalah kata kerja 1. Ini ada kata kerja 1, ini adalah kata kerja 2. Jadi kita gabungkan, ini shopping hako ya, shopping hata itu berbelanja, jinggurel manata itu bertemu teman. Kalau kita mau menggabungkan berbelanja dan bertemu teman atau belanja kemudian bertemu teman, itu menjadi seperti ini kalau digabung tuh. Shopping hako ya, shopping hako, shopping hako. Awalnya kan shopping hata seperti ini ya Yorobun ya. Shopping hata, terus tanya ini dibuang ya Yorobun. Tanya ini dibuang, terus diganti dengan kata ko. Shopping hako, jinggurel manata. Jinggurel manata. Ya, jinggurel manata. Ini artinya bertemu teman. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau diartikan shopping hata, ditanya dibuang, jadi shopping hako berbelanja ko. Kemudian bertemu teman. Jadi belanja kemudian bertemu teman. Kalau digabung itu seperti itu. Itulah menggabungkan kata kerja 1 dan kata kerja 2. Untuk kata kerja yang lainnya caranya sama ya punya, danya dibuang diganti kata ko, seperti itu.
Jadi saya kalau belajar tuh seperti ini ya Yorpun ya. Jadi saya ambil kesimpulannya, nggak usah kalian mempelajari seperti ini terlalu pusing kayak gini ya. Ini udah anggap silang aja. Pokoknya kesimpulannya itu yang tadi saya ajarkan tadi ya Yorpun ya, kesimpulannya. Ini kalian abaikan saja. Oke, sekarang kita artikan ya, ini saya besarkan terlebih dahulu. Karim 씨는 운동을 하고 샤워했어요. Jadi kita penggal dari partikel subjeknya, saudara Karim 운동하고 itu berolahraga, ko kemudian dia itu telah mandi. Jadi saudara Karim ini olahraga lalu dia mandi. 샤워했어. Jadi mandinya itu sudah dilakukan ya. Jadi pekerjaannya sudah dilakukan kemarin atau tadi gitu ya. Terus ini contohnya yang ini, 니찬한 씨는 키가 크고 머리가 길어요. Kita penggal dari partikel subjek en atau nen. Saudara Nichanan kika keta itu berpostur tinggi, kemudian atau dan gitu ya, dan rambutnya panjang. Jadi saudara Nichanan itu postur tubuhnya tinggi dan rambutnya panjang. Nomor bawahnya ini 저는 음식을 만들고, ya ini berasal dari kata 만들다 ya, 만들다 terus danya dibuang ya. Ini awalnya 만들다 terus danya ini dibuang diganti kata ko. Jadi saya itu membuat masakan ya, kemudian min aung sinan, jadi saudara min aung ini 설거지를 해요, melakukan cuci piring. Seperti itu ya. Terus Tara 씨는 Kambodia 사람이고, jadi saudara Tara itu adalah orang Kamboja, dan atau kemudian Kalro 씨는 saudara Kalro ini Filipin 사람이에요, adalah orang Filipina. Ya, 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah ya percakapannya. Mari kita sempurnakan percakapannya. Ini menggabungkan dua kata sifat ya. Ini kata sifat satu, contohnya ini kata sifat satu dan ini kata sifat duanya. Seperti yang saya ajarkan tadi ya Yorobun. Sakwaga oteo, sakwa itu artinya adalah apel. Apelnya bagaimana? Jadi sata itu artinya adalah murah, masita itu enak. Jadi kalau digabungkan murah dan enak berarti sata ya. Sata ya, awalnya kan gini ya Yorobun, sata terus danya ini dibuang Yorobun, sata danya dibuang, jadi sa danya dibuang, jadi sako masita itu dirubah ke bentuk yo ya, biar bisa dipakai dalam kalimat masih saya, masih saya. Jadi sako masih saya, jadi murah dan enak, seperti itu. Terus nomor 2 ini kata sifat satu, dan ini kata sifat duanya. Ini cupta itu dingin, nuni ota itu turun salju. 지금 날씨가 어때요? Jadi cuaca sekarang ini bagaimana? Jadi cupta itu dingin, berasal dari kata cupta itu dingin ya Yorobun. Cupta dingin, awalnya kan seperti ini ya, cupta itu dingin, terus danya ini kita buang. Danya kita buang, lalu kita ganti dengan ko. Cupko nuni wayo. Jadi nun itu salju, nuni wayo. Ya, kalau diartikan itu adalah cupko, jadi dingin dan turun salju. Seperti itu ya. Sekarang yang nomor 3, Kalro 씨는 어때요? Saudara Kalro itu bagaimana? Mungkin karakternya itu ya. Ini kata sifat satunya adalah 재미있다, itu menarik, terus cakata itu baik hati. Kalau digabungkan menarik dan baik hati berarti 재미있고 ya, 재미있고 짝해요. Jadi 짝해요. Ini cakata menjadi 짝해요 ya. 짝해요. Seperti ini. Kalau dirubah ke bentuk yo. 재미있고 짝해요. Seperti itu ya. Saya percepat aja ya Yorobun. Terus 빨래하다 itu mencuci, 청소하다 itu bersih-bersih. 주말에 뭐 했어요? Jadi pada akhir pekan ya telah melakukan apa saja. Jadi 빨래하다, 빨래하고 ya, 빨래하고 청소해요. 청소했어요 ya, 청소했어요. Kenapa 했어요? Karena ini telah melakukan apa. Jadi 했어요, bukan 해요 tapi 했어요.
harus dalam bentuk hesoyo ya, karena ini adalah hesoyo. Telah melakukan apa? Telah melakukan mencuci dan telah melakukan bersih-bersih, seperti itu. Nomor 5, Cahaya Sinen Oteo, saudara Cahaya ini bagaimana karakternya? Tok kata itu cerdas, Pujiron hata rajin. Kalau digabung tok kata itu cerdas, kalau Pujiron hata ini artinya adalah rajin. Kalau digabung cerdas dan rajin berarti tok ha ko ya, tok ha ko, Pujiron heyo, Pujiron heyo, bukan Pujiron hesoyo loh ya, tapi Pujiron heyo. Tapi karena ini bentuknya bukan kalimat telah terjadi ya, bukan kalimat lampau sudah terjadi, itu bukan. Sekarang nomor 6, Swipta itu mudah, terus ini Jemi Ita itu menarik. Hangguko Kungbuka Oteo, jadi belajar bahasa Korea itu bagaimana? Swipta itu mudah, Jemi Ita itu menarik. Kalau digabung mudah dan menarik berarti swipko ya, seperti ini. Swipko ya, ini swipko, danya hilang ya. Ini artinya mudah, Jemi isoyo, Jemi isoyo, seperti itu. Ya, artinya mudah dan menarik. Ya, nomor 2, mari kita bahas. Bukiwa kaji seko, jadi tulislah sama seperti dengan contohnya, kemudian jinggurel soge poseo. Ya, cobalah memperkenalkan teman kalian. Ya, contohnya itu seperti ini ya, Yorpun. Ini teman kalian, ya, teman kalian itu Jinggu Irem, itu nama teman kamu itu adalah Nichanan, contohnya ini ya. Terus Kukjok itu kebangsaannya itu adalah orang Thailand. Terus penampilannya itu dia orangnya adalah Kikageta. Kikageta itu adalah postur tubuhnya tinggi, terus orangnya cantik. Terus Songkyo kepribadiannya itu adalah Jinjol Hata. Jinjol Hata itu adalah ramah atau baik hati ya. Ramah Jinjol Hata itu. Jadi ini kalau diperkenalkan dalam bentuk perkenalan diri itu jadinya ini teman kalian ya. Jadinya itu seperti ini. Oke. Jadi kalau perkenalan diri itu Jejinggu Nichananen ya. Nichanan temanku ya, Nichanan temanku itu adalah orang Thailand. Ini tadi orang Thailand ya, orang Thailand. Namanya adalah Nichanan. Nichananen Kikageko. Jadi Nichanan itu Kikageta. Kikageta itu adalah postur tubuhnya tinggi. Jadi Kikageko, danya huruf danya kata danya hilang diganti dengan ko ya. Jadi diganti dengan ko seperti ini. Jadi Nichananen Kikageko, postur tubuhnya tinggi, kemudian dia itu cantik. Kemudian ya, Geriko itu kemudian Jinjolam nih, dia itu orangnya ramah atau baik hati. Ini yang kalian ini tinggal mengganti saja ya. Misalnya nama teman kalian itu adalah Budi ya, misalnya itu Budi seperti ini. Budi, terus ini adalah orang Indonesia, misalnya Indonesia. Terus ini Wimo penampilannya dia itu mungkin orangnya Jalsenggita, misalnya ya. Jalsenggita itu artinya adalah tampan. Jalsenggita orangnya adalah tampan. Lalu ini orangnya itu awalnya postur tubuhnya dulu ya. Morika Chokta ya, Morika Chokta. Jadi Morika Chokta itu orangnya itu kepalanya bagus, maksudnya orangnya pandai, lalu dia itu tampan. Terus ini kepribadiannya itu adalah misalnya Gebhata ya, Songgyoki Gebhata. Songgyoki Gebhata itu artinya adalah kepribadiannya itu orangnya selalu tergesa-gesa. Songgyoki Gebhata. Ya, orangnya itu tidak sabaran, selalu tergesa-gesa. Lalu kalian buat dalam kalimat ini. Jejinggu Budinen ya, seperti itu ya. Jejinggu Budinen Indonesia saram imnida. Ini kan orang Indonesia. Terus Budinen Morika Chokta, Morika Choko. Jadi Budi itu Morika Choko, itu orangnya pandai. Kemudian Jalsenggimnida, Jalsenggita itu artinya adalah pandai, dan Jalsenggita itu
tampan, pandai dan tampan. Kerigo kemudian ini jinjol aja diganti dengan 성격이 급하다. Jadi kerigo 성격이 급하다. Orangnya itu tidak sabaran. Seperti itulah contohnya itu ya. Itu nanti kalau perkenalan diri buat kalian bisa memakai seperti ini ya. Kita lanjutkan yang 대화 I, yang percakapan 2 ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Wang Min ya. Percakapan antara Wang Min dan Nichanan. Jadi Wang Min ini berkata, 가족 사진이네요. Oh, foto keluarga ya. Ya, foto keluarga ya. 이분이 어머니세요? Apakah beliau ini adalah ibu kamu? Ya, maksudnya seperti itu. 네, 이분이 어머니시고. Ya, 어머니 itu adalah ibu. 어머니 sini apa? Sini adalah untuk memperhalus kata di depannya. Ya, si ini adalah untuk memperhalus kata di depannya. Ya, beliau ini adalah ibu saya. Ya, seperti itu. Si itu adalah untuk memperhalus kata di depannya. Kemudian ibu ini, beliau ini adalah 아버지세요. Beliau ini adalah ayah, ya, ayahku maksudnya. Terus Wang Min berkata lagi, 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. Ya, 멋있으세요 maksudnya itu ya. Jadi keso ini adalah partikel subjek ya. Ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek I atau ga. Jadi apoji, ayah itu berpostur besar ya, berpostur tinggi. Kemudian beliau orangnya keren ya, itu. Terus apoji kesonen ya, keso ini partikel pengganti partikel en dan nen ya. Bentuk sopan dari partikel en dan nen. Ayah musen irel haseo. Jadi ayah sedang melakukan kerja apa ya. Ayah itu kerja apa? Lalu Nichanan ini berkata, 아버지 kesonen ya, ini adalah bentuk sopan dari partikel en dan nen. Ayah itu adalah polisi. Ayah seorang polisi. Seperti itu ya 여러분 ya. Coba mari kita dengarkan, ada di track 65 ya 여러분. Mari kita dengarkan bersama-sama. 가족 사진이네요. 이분이 어머니세요? 네. 이분이 어머니시고 이분이 아버지세요. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 아버지께서는 무슨 일을 하세요? 아버지께서는 경찰관이세요. Lalu ini 대답해 보아. Mari coba kita menjawab. Nichanan si'의 아버지께서는 ya, ini adalah partikel pengganti en dan nen ya, bentuk sopan dari partikel en dan nen. Jadi ayah saudara Nichanan itu bekerja apa ya? Jadi bekerja 경찰관 ya, itu adalah polisi. Jadi Nichanan 아버지께서는 경찰관이세요. Seperti itu ya jawabannya ini. Terus nomor 2, Nichanan 씨의 아버지께서는 ya, ini partikel subjek ya. Jadi ayahnya saudara Nichanan 키가 작으세요. Apakah postur tubuhnya itu tinggi ya? Postur tubuhnya tinggi enggak ini? Jadi postur tubuhnya tinggi ya, ini tadi ya 여러분 ya. Jadi ini postur tubuhnya tinggi. 네, 키가 작으세요. jadi jawabannya adalah 네, ya, 키가 작으세요. 키가 작으세요. 작으세요. Ya, jawabannya seperti ini ya, 여러분. 작으세요. 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. Mari coba kita bercakap-cakap ya. Cobalah bercakap-cakap. Seperti itu. Tungseng itu adik, tuktuk kata itu artinya adalah cerdas ya. Terus ini walpal hata itu artinya adalah orangnya aktif ya, atau agresif atau lincah ya. Isaram nukuseo ya, orang ini. Jadi isaram itu orang ini ya. Orang ini siapa? 제 동생이에요. Itu adalah adikku. 제 itu milikku ya. 제 동생 berarti adik milikku atau adikku. 제 동생은 ya adikku.
똑똑하고 orangnya itu cerdas, kemudian walpalayo orangnya itu aktif atau lincah atau agresif ya. Seperti itu. Ini tinggal mengganti saja ya Yarbun ya. Dongseng diganti opa. Opa itu adalah sebutan kakak ya, sebutan kakak di saat kalian itu sebagai perempuan. Jadi misalnya kalian itu sebagai perempuan, kalian itu sebagai perempuan, kalian punya kakak laki-laki ini ya, kalian punya kakak laki-laki ini, kalian menyebutnya dengan kata opa. Yang menyebutnya dengan nama opa, bukan kok Yong, itu bukan ya. Cakata itu artinya adalah baik hati. Cinjol hata itu ramah, seperti itu ya. Tinggal mengganti-ganti saja di sini. Jadi isaram nugu yeyo, orang ini siapa? C Dongseng ini diganti opa. C opa, bukan C opa iyeyo ya, bukan ya, tapi C opa yeyo. C opa yeyo itu adalah kakak laki-lakiku. Ceopanen, jadi kakak laki-lakiku itu cakhata menjadi cakhako ya, cakhako orangnya itu baik hati, kemudian cinjol hamnida atau cinjol heo orangnya itu ramah, seperti itu. Sekarang yuyongan pyoyon, ekspresi yang bermanfaat atau ekspresi yang berguna. Hanbonto masem he jusi kesaya. Kalau kita penggal artinya seperti ini ya Yarbun. Ket itu artinya akan, juta itu ju itu memberi, kalau jusi berarti memberi dalam bentuk honorific ya, jusi. Pokoknya kalau kata kerja ditambah kata si berarti honorific, bentuk sopan. Juta ini memberi, kalau jusita memberi dalam bentuk sopan. Akan memberi ya, akankah saya beri, kata malsem hata itu artinya adalah omongan, pembicaraan. Lagi satu kali, kalau diartikan dipenggal kan gitu ya, akankah saya beri pembicaraan lagi satu kali, jadi diartikan itu adalah maukah Anda mengatakan sekali lagi, akankah Anda memberi pembicaraan lagi satu kali, jadi diartikan maukah Anda mengatakan sekali lagi, seperti itu ya. 죄송하지만, jadi mohon maaf ya, jiman akan tetapi ya, 한번 더 말씀해 주시겠어요? Maukah Anda mengatakannya sekali lagi? Jika 잘못 들었어요. Saya itu tidak kedengaran dengan baik ya. Saya tidak kedengaran dengan baik. Maksudnya tidak kedengaran betul gitu ya. 이천원 더 주셔야 돼요. Ya 돼요 artinya harus ya. Oh ya, kamu harus memberikan lagi 2000 won. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan munwawa, 정보, budaya, dan informasi. Mari kita bahas bersama-sama. Nopimal kwa panmal. Jadi nopimal itu adalah bahasa sopan atau bahasa halus ya Yorobun, atau bahasa honorific itu, dan bahasa informal. Ya bentuk biasa atau bentuk tidak sopan gitu aja. Oke, kita langsung saja. 한국어에는 ya nopimal atau 존댓말과 반말이 있습니다. Ya, kita penggal dari sini 여러분. Dalam bahasa Korea atau di bahasa Korea, 있습니다 artinya ada. Ada namanya bahasa informal dan bahasa formal atau bahasa sopan. 높이 말은 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 사용하며. Jadi kita penggal dari sini ya Yorobun. Nopimal itu artinya adalah bahasa sopan, itu digunakan kepada orang yang tinggi pangkatnya ya, ataupun banyak usianya, atau artinya itu ataupun umurnya itu lebih tua gitu. Yang banyak usianya itu maksudnya umurnya lebih tua dibandingkan diri sendiri. Lalu banmal ini bahasa informal. 나이가 적은 사람에게 사용합니다. Ya, banmal atau bahasa informal atau bahasa yang tidak sopan ini atau bahasa biasa gitu ya, itu digunakan kepada orang yang sedikit, kata cokta itu sedikit ya, yang sedikit usianya, maksudnya itu yang umurnya itu lebih muda. Jadi bahasa informal itu digunakan kepada orang yang usianya itu lebih muda atau usianya itu lebih sedikit, seperti itu. Karena akan tetapi 자신보다 나이가 적어도 전 만난 사람이나
가깝지 않은 사람에게는 ya kita penggal dari sini ya 여러분. 그러나 akan tetapi lalu kita penggal dari sini kepada orang yang tidak dekat, maksudnya itu kepada orang yang belum begitu dekat atau kepada orang yang bertemu pertama kali ya, itu sekalipun umurnya itu lebih sedikit ya, umurnya tuh lebih sedikit dibandingkan diri sendiri ya, maksudnya itu akan tetapi kepada orang yang tidak begitu dekat atau belum terlalu dekat dan atau orang yang baru bertemu pertama kali sekalipun umurnya itu lebih muda dibandingkan kita gitu ya. 상대방을 존중하는 의미로 높임말을 사용하는 것이 좋습니다. 것이 좋습니다 artinya adalah sebaiknya. Sebaiknya kita itu menggunakan bahasa yang halus. Dalam artian kita itu menghormati lawan bicara. Gitu ya. 최근에는 ya, kita penggal dari sini. baru-baru ini ya, pada akhir-akhir ini 직장에서도 자신보다 어리거나 지위가 낮은 사람에게, jadi akhir-akhir ini di tempat kerja pun ya, di tempat kerja pun kepada orang yang itu rendah, kepada orang yang rendah pangkatnya ataupun kecil ya, kecil umurnya, maksudnya itu lebih muda dibandingkan diri sendiri pun ya. 높임말을 사용하는 경우가 많습니다. Jadi banyak kasus yang menggunakan bahasa yang sopan. 한국어로 말할 때는 ya, saat kita mengatakan dengan menggunakan bahasa Korea ya, 대화 상대방이나 대화 상황에 따라, jadi tergantung pada situasi percakapannya atau tergantung pada lawan bicara percakapan kita itu ya. 높임말과 반말을 잘 구별해서 사용해야 합니다. Kita itu harus menggunakannya dengan cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan dengan baik bahasa yang informal atau bahasa kasar dan bahasa yang halus. 그렇지 않으면, jika tidak demikian ya, jika tidak seperti itu, 상대방을 불편하게 할 수 있습니다. al-su'id itu artinya bisa ya, kita bisa menjadikan tidak nyaman lawan bicara kita. Seperti itu artinya. Kita lanjutkan. 한편 자신보다 나이가 많아도 가족과 같이 아주 가까운 관계라면, ya, 한편 itu sedangkan atau di sisi lain, jika hubungannya itu sudah sangatlah dekat ya, kaji itu sama seperti dengan keluarga ya. Jadi sedangkan jika hubungannya itu sudah sangat dekat ya, sama seperti keluarga sendiri, meskipun banyak usianya ya, meskipun usianya itu lebih tua dibandingkan diri sendiri, 반말을 사용하기도 합니다. Itu kata sayung itu menggunakan juga bahasa yang banmal atau bahasa yang tidak sopan atau bahasa yang informal. Talina adri, jadi ini tal itu anak perempuan atau anak laki-laki, 부모님께 ya, kepada orang tua, 반말을 하는 것을 쉽게 들을 수 있는 것도 이 때문입니다. Itulah sebabnya juga itu al-su'id bisa kita dengar secara mudah ya, hal menggunakan bahasa yang kasar. Itulah sebabnya pada umumnya itu anak laki-laki dan anak perempuan, tal itu anak perempuan ya. Itulah sebabnya pada umumnya itu anak perempuan atau anak laki-laki itu, jika mereka itu berbicara kepada orang tua, mereka itu memakai bahasa yang kasar. Karena apa? Karena hubungannya itu sudah sangat-sangat dekat ya, yang namanya anak laki-laki dan anak perempuan tetap itu pasti sudah sangat dekat dengan orang tuanya, maka boleh memakai bahasa yang kasar seperti itu.
Iwakaji ya sama seperti dengan ini ya, sama dengan ini. Nopi malkwa panmaren ya, bahasa informal dan bahasa yang sopan, bahasa formal. Conjunge Chongto punman anira itu bukan hanya punman anira itu bukan hanya Chongto itu sekedar atau sekedar menghargai saja ya, sama dengan ini. Jadi bahasa informal dan bahasa yang halus ini bukan hanya sekedar menghargai saja, bukan hanya sekedar untuk menghargai saja. 진밀감의 정도를 드러내는 중요한 역할을 합니다. Tapi juga berperan penting ya, berperan penting juga untuk mencerminkan kadar keintiman atau kadar keakraban sesama satu sama lain, seperti itu ya Yorobun ya. Jadi memakai bahasa yang kasar itu caranya seperti ini ya Yorobun ya. Misalnya kata itu artinya pergi, maaf ini pakai yang merah ya. Saya jelaskan, kata itu artinya adalah pergi ya Yorobun. Ini harus dirubah dulu ke bentuk yo menjadi kayo. Kayo. Ya, kalau kita rubah ke bahasa yang kasar, ini yo-nya tinggal dibuang aja ya Yorobun ya. Pokoknya intinya kata yo-nya ini tinggal dibuang saja. Jadi k cukup k situ aja. Misalnya ini kayo. Jadi menjadi k. Jadi misalnya si jange kayo pergi ke pasar menjadi si jange ka. 어머니, 저는 시장에 가. Jadi seperti itu ya. 어머니, 저는 시장에 가. Aku pergi ke pasar. Jadi yo-nya itu cukup dibuang aja. Jadi misalnya 먹어요. 먹어요. 먹어요 itu makan ya Yorobun. Kalau dirubah ke bentuk kasar berarti yo-nya aja tinggal dibuang seperti ini. 먹어 seperti ini aja. Makanya kalau kalian lihat di drama Korea itu jarang yang pakai nida atau jarang yang pakai iyo, itu jarang. Karena apa? Yo-nya sudah dibuang. Kayo menjadi ka, mokoyo menjadi moko, babul moko ya moko, moko seperti ini. Pokoknya intinya yo-nya dibuang seperti itu ya. Contohnya lagi misalnya gomawo yo, jadi yo-nya dibuang jadi gomawo ya, seperti itu. Ya, wakin heo artinya adalah ini. Mari kita periksa ya, 가족과 친구에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita itu bisa bertanya dan menjawab ya tentang teman dan keluarga. Terus yang kedua, 외모와 성격에 대해 말할 수 있다. Jadi kita bisa mengatakan atau kita bisa berkata tentang kepribadian dan penampilan. Terus nopi mare 사용하여 말할 수 있다. Jadi kita bisa berkata ya, mengatakan menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa yang halus. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik ilki ya 여러분. Mari kita bahas. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ini 할머니입니다. 할머니 itu artinya adalah nenek ya. Nenek berarti yang mana? Ya nomor 2 atau 4. Kalau nomor 4 ini adalah omoni ya, maaf. Kalau nomor 4 ini omoni ibu. Nomor 3 ini adalah aboji ayah. Nomor 2 ini adalah 할머니 nenek. Jawabannya adalah nomor 2. Kalau nomor 1 ini adalah 할아버지 artinya adalah kakek. Oke. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 2, 다음 단어와 의미가 비슷한 말은 무엇입니까? Jadi, apakah kata yang mirip ya dengan arti dan kata berikut ya, dengan arti dengan kata berikut. Maksudnya itu intinya apakah kata yang mirip mirip artinya dengan kata berikut. Yang mirip dengan kata yonse artinya itu apa? Nomor 1, irem itu nama. Nai itu usia, nomor 3 itu goyang kampung halaman, kukcok itu kebangsaan atau kewarganegaraan. Jawabannya adalah nomor 2 ya. Jadi yonse itu usia, nai itu adalah umur. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 3, 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? Jadi apakah 반대말 itu adalah lawan kata? Ya, apakah lawan kata dari kata berikut? Jadi walpalhata. Walpalhata ini artinya adalah orangnya itu aktif atau agresif atau lincah ya, walpalhata. Itu lawan katanya apa? Nomor 1 cinjolhata
itu artinya adalah ramah. Tokkokata itu cerdas atau pandai, Yamjonhata itu pendiam, Bujironhata itu rajin. Jadi lawan kata dari kata aktif, agresif atau lincah itu adalah nomor 3. Yamjonhata itu artinya adalah pendiam ya 여러분. 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 4. 다음 중 및 줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah ya, silakan pilih kalimat yang benar ya pada bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini yang digaris bawah itu kira-kira yang betul itu yang mana? Nomor 1, 어머니 keso, ya keso ini apa? Keso ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek i atau ga. 어머니 keso 청소를 하십니다. Jadi 어머니 itu ibu, itu 하십니다. Ini berasal dari kata hata menjadi hasida menjadi 하십니다. Jadi betul ya. Jadi ibu itu melakukan bersih-bersih ya. Nomor 1 jawabannya ini. Tapi kita artikan juga yang nomor 2, betul atau salah ini. 아버지 keso ini adalah bentuk sopan dari partikel i dan ga ya. Saya ulang terus ini biar kalian tuh paham. Ayah itu 창문을 taksimnida ya, bukan taksimnida karena ini tak itu huruf terakhirannya ini adalah huruf konsonan, jadi harus ditambah kata imbuhan takesi ya, takesimnida. Kalau taksim itu susah ngucapnya, jadi harus kasih tambahan imbuhan take ya, takesimnida ya, seperti ini ya, takesimnida. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 할머니 keso ini apa? Keso ini bentuk sopan dari partikel i dan ga. 할머니 keso 음식을 만드십니다. Kalau akhirannya itu adalah huruf L seperti ini, itu L-nya dibuang ya 여러분. Bukan 만드십니다 tapi 만드십니다 ya, 만드십니다. Yang betul itu 만드십니다. Ya, kalau konsonannya ini adalah huruf L atau R ini ya, jadi itu L-nya dibuang, 만드십니다 ditambah kata simnida seperti ini. Kemarin tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi ya, bukan 만드십니다 tapi 만드십니다. Kalau kata akhirannya itu adalah huruf R atau L. Terus 할아버지 kesonan ini apa? Kesonan ini adalah bentuk sopan dari partikel en dan nen. Saya ulang terus ini ya biar kalian benar-benar paham. Jadi 할아버지는 jadi kakek, 기가 keesimnida ya, bukan keesimnida. Ini huruf terakhirannya apa? Keda, 기가 keda. Huruf terakhirannya itu adalah huruf e ya, huruf e itu vokal. Jadi nggak perlu ditambah kata tambahan e ya, tapi 기가 kesimnida. Giga yang betul itu giga kesimnida seperti ini, kesimnida. Oke, 정답은 1번입니다. jawaban nomor 1 ya 여러분 ya. 어머니께서 청소를 하십니다. Jadi ibu sedang melakukan bersih-bersih. Kita lanjutkan 여러분 yang nomor 5. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut ini, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi silahkan pilih ya hal yang sama dengan isinya. Mari kita artikan terlebih dahulu artikelnya ya 여러분 ya. Oke. 한국에서는 자신보다 나이가 많은 사람에게 높임말을 사용합니다. Jadi kita penggal dari sini. Di Korea itu kepada orang yang banyak usianya atau kepada orang yang lebih tua dibandingkan diri sendiri, 높임말을 사용합니다. Itu menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa halus. 그러나 akan tetapi 자신보다 나이가 많아도 가족과 같이 가까운 관계일 때는, jadi saat hubungannya itu ya sudah dekat ya, saat hubungannya itu sudah sangat dekat sama seperti keluarga, sekalipun atau meskipun banyak usianya ya, meskipun orangnya itu lebih tua dibandingkan kita ya, dibandingkan diri sendiri, 반말을 사용하기도 합니다. Kita juga menggunakan bahasa yang kasar atau bahasa informal.
그리고 kemudian 자신보다 나이가 적은 사람에게는 ya akan tetapi kemudian kepada orang yang kata cok itu sedikit usianya atau kemudian kepada orang yang usianya itu lebih sedikit atau lebih muda dibandingkan kita, 반말을 사용합니다. Itu kita menggunakan bahasa informal atau bahasa kasar. 하지만 akan tetapi 나이가 적어도 좀 많았거나 친하지 않은 사람에게는 ya akan tetapi kita penggal dari sini kepada orang yang tidak akrab ya, kata cinhata itu akrab, kalau cinhajian berarti tidak akrab, kepada orang yang belum akrab ataupun baru bertemu pertama kali ya, meskipun sedikit usianya, meskipun orang itu lebih muda dibandingkan kita, nopi marel sayung ya hamnida, kita pun ya hamnida artinya adalah harus ya, kita pun harus menggunakan bahasa yang sopan seperti itu. Sekarang kira-kira jawabannya yang nomor berapa ya? Nomor 1. 한국에서는 친한 사람에게 높임말을 사용해서 말합니다. Jadi kita penggal dari sini, di Korea itu berkata menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang sudah akrab. Kalau kepada orang yang sudah akrab itu tidak perlu memakai bahasa yang sopan ya 여러분. Kita cukup memakai bahasa yang tidak sopan nggak apa-apa. Karena apa? Karena sudah akrab. Jadi nomor 1 ini tidak sesuai. Nomor 2, 한국 사람은 상대의 나이에 따라 사용하는 말이 다릅니다. Jadi kita penggal dari sini, orang Korea itu ya tergantung pada usia lawan bicara itu berbeda bahasa yang digunakan. Jadi orang Korea itu tergantung usia lawan bicaranya, berbeda juga bahasa yang digunakan. Ya mungkin jawabannya nomor 2 ya. Kalau yang anak kecil kita pakai bahasa yang kasar, kalau yang orang tua itu pakai bahasa yang sopan. Ya bisa juga nomor 2 jawabannya ya. Kita artikan juga nomor 3 kalau misalnya nomor 2 belum mantap gitu ya. Naika orin saramekenen ya, kita penggal dari sini kepada orang yang kecil usianya, maksudnya kepada orang yang lebih muda. Cinacianato ya sekalipun tidak akrab ya, sekalipun tidak akrab kita bisa menggunakan bahasa yang kasar. Padahal kepada orang yang kecil pun kalau misalnya belum akrab kita wajib menggunakan bahasa yang sopan, bukan kok bahasa yang kasar. Nomor 3 ini jelas tidak sesuai ya 여러분 ya. Nomor 4, 가족처럼 가까운 관계여도 나이가 많으면 ya, jadi seperti ini. Jika banyak usianya, maksudnya itu jika usianya itu lebih tua dibandingkan kita, sekalipun hubungannya itu sudah dekat, sama seperti keluarga sendiri, nopi marel sayung ya hamida, kita harus menggunakan bahasa yang halus ya. Jadi nggak perlu pakai bahasa yang halus ya, meskipun orangnya itu sudah tua ya, maksudnya orangnya itu umurnya lebih tua dari kita, tapi hubungannya itu sudah dekat sama seperti keluarga. Misalnya kayak kita ngomong sama ibu sendiri, kita ngomong sama ayah sendiri ya, kita tidak perlu memakai bahasa yang sopan, kita cukup memakai bahasa yang banmal, bahasa yang kasar. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Jadi jawabannya paling sesuai itu adalah yang nomor 2 ya 여러분 ya. 한국 사람은, jadi orang Korea, 상대의 나이에 따라 tergantung pada usianya lawan bicara. Berbeda juga bahasa yang digunakannya. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분. Mari kita bahas. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Ya, pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1 kita artikan terlebih dahulu. 네, 아버지께서는, kesonen ini apa? Kesonen ini adalah bentuk sopan dari partikel en atau nen ya. Kalian udah paham ya ini ya. Ya, 아버지께서는 집에 계세요. Ya, ayah
Kata 계세요 itu berada di rumah atau ada di rumah. 계세요 itu berasal dari kata 계시다. Ya, masih tahu ya, masih ingat ya? 계시다. Artinya tinggal atau ada. Nomor 2, 네 아버지께서는 키가 크세요. Jadi ya, ayah itu berpostur tinggi. Ayah berpostur tinggi. Nomor 3, 아니요 아버지께서는, kesonen ini adalah partikel subjek pengganti en dan nen ya. Tidak, ayah itu adalah pegawai perusahaan. Nomor 4, 아니요 아버지께서는 ya, tidak, ayah 네팔에 사세요. Ayah itu tinggal di Korea. Saseyo berasal dari kata salta. Salta itu tinggal ya. Salta itu tinggal. Ini kata dasarnya salta. Menjadi saseyo. Tidak, ayah tinggal di Nepal. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang paling tepat itu nomor 1, 2, 3, atau 4. Yang paling nyambung ya pun ya. Coba. Oke, selamat mendengarkan. 1번부터 2번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 아버지께서 키가 크세요? 1. 네. 아버지께서는 집에 계세요. 2. 네. 아버지께서는 키가 크세요. 3. 아니요. 아버지께서는 회사원이세요. 4. 아니요. 아버지께서는 네팔에 사세요. Jadi pertanyaannya tadi adalah seperti ini ya 여러분. 아버지께서 키가 크세요. Jadi apakah ayah itu berpostur tinggi? Kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah ayahmu berpostur tinggi? Jadi jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah nomor 2. 네 아버지께서는 ya, ayah berpostur tinggi. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2, yang nomor 1 artinya adalah 학생이에요, itu adalah pelajar. Nomor 2, 부지런해요, itu artinya adalah rajin. Nomor 3, 한 명 있어요, ada satu orang. Nomor 4, Myanmar 있어요, ada di Myanmar. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya, jawabannya nomor berapa? 2번. 여동생이 몇 명이에요? 1. 학생이에요. 2. 부지런해요. 3. 한 명 있어요. 4. 미얀마에 있어요. Jadi listeningnya seperti ini ya. 여동생이 몇 명이에요. Jadi adik ya, adik perempuan kamu ada berapa orang? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya gimana? Adik perempuanmu ada berapa orang? Jadi jawabannya adalah 한 명 있어요. Jadi ada satu orang. Oke, 정답은 3번입니다. sekarang 3번에서 4번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini, koit itu sedang berbicara tentang apa? Ya, pertanyaannya seperti itu. Coba yang nomor 3 kita artikan. Yang nomor 1, 가족 itu keluarga ya 여러분. 고향, kampung halaman. 나이 itu usia, 친구 itu teman. Ya, mari kita dengarkan ini berbicara tentang apa. Oke, coba selamat mendengarkan. 3번부터 4번까지. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 3번. 이분이 딜로바 씨 아버지세요? 네. 그리고 그 옆에 계신 분은 제 어머니세요. Jadi arti listeningnya, 이분이 딜라바 씨 아버지세요. Jadi
Kata bun ini orang ya, bisa diartikan menit, tapi ini bukan diartikan menit ya. Tapi ibun adalah orang ini atau beliau ini. Jadi beliau gitu ya. Beliau ini adalah ayahnya saudara Dilapa ya. Apakah ayahnya saudara Dilapa? Ne, ya. Kerigo, kemudian keyope di sampingnya itu, gesin bunan. Jadi keyope gesin bunan ya, kita panggil dari sini ya. Beliau yang berada di samping itu adalah je omoni seo, itu adalah ibu saya. Ya, berarti ini berbicara tentang apa ya, Pun? Jadi berbicara tentang nomor 1 kajuk keluarga, nomor 2 goyang kampung halaman, nomor 3 naik usia, nomor 4 cinggu teman. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya, Pun ya. Berbicara tentang keluarga. Jongdapen ilpon imnita. Sekarang nomor 4, yang nomor 1, songkyok itu kepribadian, wemo penampilan, cikop itu profesi atau pekerjaan, cuimi itu artinya adalah hobi. Ya, coba mari kita dengarkan listeningnya, ini berbicara tentang apa? 4번. 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? 아니요. 제 동생은 키가 작아요. Nomor 4, arti listeningnya, 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요. Jadi adik juga ya, apakah berpostur tinggi sama seperti saudara Nichanan? Ya, maksudnya itu apakah adik dari Nichanan ini postur tubuhnya itu tinggi sama seperti Nichanan? Anio, tidak. Jidongsengen, adikku itu kika cakayo, itu berpostur pendek seperti itu. Berarti ini adalah bercakap-cakap tentang apa pembicaraan ini. Nomor 1 kepribadian, nomor 2 wimu penampilan, nomor 3 jikop profesi atau pekerjaan, nomor 4 cuimi hobi. Antara nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya nomor 1 atau 2. Kalau nomor 2 itu penampilan ya. Kalau nomor 1 songkyok. Kalau kepribadian itu kepribadiannya adalah orangnya itu nggak sabaran. Terus kepribadiannya itu orangnya itu rajin, orangnya itu agresif, orangnya itu pendiam. Itulah yang dimaksud dengan songkyok atau kepribadian. Tapi ini tadi kan berpostur pendek dan berpostur tinggi. Jadi itu hubungannya bukan masalah kepribadian tapi masalah penampilan ya Yorpun ya. Jadi Jongdapen ipon imida, jawabannya adalah wimu penampilan. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya Yorpun. Tamel tetko, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian iojinen maro kacang almajen wosel kursipsio. Pilihlah hal yang paling benar dengan kata yang berkesinambungan atau dengan kata yang berhubungan. Nomor 1, kita artikan 가족은 베트남에 살아요. Jadi keluarga itu tinggal di Korea. Tinggal di Vietnam. Jadi keluarga tinggal di Vietnam. Nomor 2, 남동생은 지금 게임해요. Jadi adik laki-laki sekarang sedang bermain game. Nomor 3, 가족은 지금 베트남에 없어요. Jadi keluarga sekarang tidak berada di Vietnam. Nomor 4, 남동생은 없고. Jadi adik laki-laki ini tidak punya atau tidak ada, dan opa itu kakak laki-laki itu punya atau ada. Jadi intinya itu tidak punya adik laki-laki tapi punya kakak laki-laki, seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya, kira-kira itu yang ada hubungannya dengan listening yang kita dengarkan itu yang nomor berapa ya Yorpun? Oke, selamat mendengarkan. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 푸엉 씨는 남동생이 있어요? 1. 가족은 베트남에 살아요. 2. 남동생은 지금 게임해요. 3. 가족은 지금 베트남에 없어요. 4. 남동생은 없고 오빠가 있어요.
Jadi nomor 5 arti listeningnya adalah Peong씨는 남동생이 있어요. Jadi saudara Peong ya apakah punya adik laki-laki? Seperti itu ya pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya nomor berapa? Ya jawabannya adalah yang nomor 4 ya 여러분 ya. 남동생은 없고 ya tidak punya adik laki-laki ya dan punya kakak laki-laki. Jadi tidak punya adik laki-laki tapi punya kakak laki-laki seperti itu ya. 정답은 4번입니다. Oke, jadi sampai di sini dulu ya pembahasan dari bab 8 dari saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya yaitu bab 9. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.